Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Polresta Samarinda akhirnya mengungkap dan meringkus dalang di balik pembuatan bom Molotov. Gegara remblong, sebuah minibus di Balikpapan terbalik di jalan menurun sehingga mobil rusak parah. Di Balikpapan terdapat kelompok yang menyihir sampah menjadi pupuk kompos. Informasi lengkapnya ada di segmen 3 Berita hari ini. Mohon izin Komandan melaporkan tim gabungan Jatanras Polresta Samarinda dan Jatanras Polda Kaltim sudah berhasil mengamankan 2 orang otak pelaku terkait tindak pidana pembuatan bom Molotov atas nama Le. Siapa? Hadap sini Le. Nih, Le. Oke, lanjut Niko. Oke, lanjut. 2 aktor intelektual perakitan bom Molotov yang ditemukan polisi di areal kampus Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman akhirnya diringkus. Pelaku berinisial N dan L ditangkap di tempat persembunyiannya di daerah Samboja, Kutai Kartanegara pada Kamis sore. Lokasi persisnya yakni di sebuah kebun milik kerabat dari salah satu tersangka. Salah satu pelaku merupakan alumni kampus Unmul, sedangkan pelaku lainnya merupakan orang luar kampus. Kapolresta Samarinda menyebut ide pembuatan bom Molotov itu bermula dari sebuah pertemuan pada Jumat sore 29 Agustus 2025. Saat itu pelaku dan 2 rekannya yang inisialnya masih dirahasiakan bersepakat akan terlibat dalam aksi yang digelar oleh para mahasiswa. Dari sejumlah pertemuan, kedua tersangka sepakat mengajak 4 mahasiswa untuk membuat bom Molotov tersebut. Itu kejadian ini berawal dari pertemuan di tanggal 29 Agustus, itu di hari Jumat yang lalu, sekitar pukul 16.00 WITA. Pertemuan dilakukan antara pihak M kemudian dengan kami sebutkan Mr. X dan Mr. Y, ya, di mana 3 orang ini bertemu untuk merencanakan aksi pada saat pelaksanaan aksi bersama nantinya di gedung DPRD pada tanggal 1 September. Jadi mereka merencanakan melakukan aksi yang bersifat anarkis. Kemudian dilanjutkan dengan saudara M yang sudah kita amankan ini, dialah yang memiliki ide untuk membuat bom Molotov ini. Kemudian 1 buah buku berjudul Gerakan Nasional. Kini akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Polisi juga masih memburu 2 aktor lain yang diduga ikut terlibat pembuatan bom Molotov tersebut. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Empat mahasiswa yakni F, MH, MAG, dan AR ini kembali dihadirkan polisi di Samarinda. Para mahasiswa yang sudah ditetapkan menjadi tersangka ini dikeluarkan dari dalam tahanan seiring permohonan dari rektorat. Tujuan dihadirkannya para mahasiswa ini yakni untuk proses pembebasan sementara atas permohonan dari pihak universitas. Kapolresta Samarinda menyatakan
Penangguhan ini dilakukan setelah pihak universitas mengajukan permohonan dan siap menjadi penjamin bagi keempatnya. Selain itu, dengan pertimbangan keempatnya masih menjalani kuliah, polisi akhirnya setuju dengan usul tersebut. Meski begitu, keempatnya tetap dikenakan wajib lapor dan dilarang pergi keluar kota. Yang kebetulan semuanya merupakan kita harus memenuhi syarat-syarat penangguhannya. Seperti contohnya yaitu adanya jaminan dari pihak-pihak tertentu untuk bisa atau tidaknya dilakukan proses penangguhan penahanan ini. Para pihak ini bisa dari pihak keluarga, bisa dari pihak sekolah, ataupun bisa dari pihak-pihak lainnya yang berhubungan langsung atau terkait langsung dengan tersangka yang sudah melakukan penahanan. Sementara itu, pihak universitas menegaskan komitmennya. Mereka berjanji akan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap keempat mahasiswanya. Pihak universitas pun tetap mendukung proses hukum yang tengah berjalan. Alhamdulillah kami ucapkan bersama pimpinan Munawar Warman, rektor, wakil rektor, dekan, beserta seluruh pimpinan menyampaikan apresiasi kepada Kapolresta Samarinda beserta jajaran yang merespon positif dan membangun komunikasi atas permohonan penangguhan yang kami lakukan secara kelembagaan. Para pelaku yang merupakan mahasiswa jurusan pendidikan sejarah di Fakultas FKIP Universitas Mula Warman itu ditahan karena diduga terlibat perakitan bom Molotov. Kini keempatnya untuk sementara bisa menghirup udara bebas atas permintaan universitas. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Patroli skala besar gabungan personel TNI dan Polri Minggu dini hari digelar di kawasan MT Haryono, Balikpapan. Pada kegiatannya kali ini petugas menyasar kepada remaja yang masih berkumpul di atas pukul 11 malam. Selain itu petugas juga menyasar pada sejumlah objek vital nasional. Kabak Ops Polresta Balikpapan menyebut kegiatan ini merupakan bagian dari sikap kewaspadaan seperti disampaikan oleh Mabes Polri. Pada patroli kali ini mereka sengaja melibatkan TNI dengan tujuan agar patroli berskala besar yang direncanakan bisa terwujud. Tujuannya yakni untuk memberikan rasa aman pada seluruh elemen masyarakat. Dalam kegiatannya, petugas juga mendatangi dan memberikan imbauan kepada masyarakat untuk berperan serta menjaga keamanan dan ketertiban. Arahan dari Mabes Polri untuk tetap waspada, jangan underestimate. Kita setelah apel, kita jumlah personil tadi 527 personil itu gabungan antara TNI dengan Polri dan akan melaksanakan patroli skala besar, di mana patroli ini membuat rasa aman di tengah-tengah masyarakat dengan sasaran objek-objek vital maupun objek vital nasional. Sejauh ini keamanan di Balikpapan terbilang kondusif. Meski begitu, petugas tetap harus selalu siaga mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Sejumlah polisi lalu lintas di Balikpapan dikerahkan untuk membantu mengatur arus lalu lintas Simpang Beruang Madu Balikpapan Permai. Kegiatan seperti ini biasa dilakukan saat arus padat, terutama jelang hari libur panjang seperti pada libur Maulid Nabi tahun ini. Polisi yang diterjunkan di lokasi padat arus lalu lintas mengaku tujuan mereka yakni untuk membantu warga yang hendak beraktivitas. Mereka harus siaga
lantaran Balikpapan kini menjadi daerah tujuan bagi sebagian warga, terutama yang berasal dari Penajam, Kukar, dan Samarinda. Ya, rutin kita terkait dengan kepadatan arus lalu libur panjang cuma 1 minggu, jadi banyak pendatang dan warga Balikpapan yang melaksanakan libur bersama ke BSB dan ke kota serta jalur MT terjadi penyempitan. Jadi kami laksanakan pengaturan lalu seperti biasa. Cuma kita pertebal aja karena titik simpulnya untuk kemacetan di kepadatan di TLBB. Ya. Berarti 3 hari libur ini banyak sekali ya masyarakat dan ya? Betul. Bagi warga, hadirnya polisi yang mengatur lalu lintas sangat membantu untuk mengatasi kemacetan dan mereka pun tetap bisa beraktivitas dengan nyaman. Pak, gimana Pak kemacetan ini Pak? Ya aman aja sih selama nggak macet parah banget lah, tetap berjalan lancar sih, nggak panjang-panjang juga. Ini hari Jumat libur ya? Tanggal merah Maulid Nabi ya. Ya. Selama liburnya gimana Pak? Ya menjalani aktivitas seperti biasanya, ngojol. Udah itu aja. Bertambahnya jumlah kendaraan dan tingginya arus lalu lintas ini terlihat dari situasi di lapangan. Kondisi ini mengharuskan para petugas tetap menjalankan tugasnya hingga jelang tengah malam. Ruslan dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan.